Baik, saya buka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke sistem syaraf 2. Kalau kemarin di sistem syaraf 1 kita lebih banyak membahas tentang klasifikasi umumnya gitu. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail ke masing-masing sistem syaraf, yaitu syaraf pusat dan syaraf tepi. Sebelumnya kita akan juga belajar mekanisme kerja neuron, sistem syaraf pusat, lalu baru sistem syaraf tepi. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang mekanisme kerja neuron dan sistem syaraf pusat dan tepi. Jadi ini adalah outline yang pertama, mekanisme kerja neuron. Jadi neuron itu memiliki kemampuan spesifik, ada dua, yaitu yang pertama iritabilitas, yaitu kemampuan neuron untuk mengubah stimulus atau rangsangan menjadi impuls syaraf. Jadi dari luar tubuh, itu dalam bentuk stimulus, lalu diterima oleh reseptor-reseptor syaraf, lalu dirubah menjadi impuls syaraf yang akan disampaikan ke sel-sel syaraf yang lain untuk ditanggapi, gitu ya. Lalu juga ada fungsi atau kemampuan konduktivitas, yaitu kemampuan menghantarkan impuls ke neuron yang lain atau efektor. Jadi bisa jadi ke neuron lain atau bisa langsung ke organ efektor. Nah, ini adalah proses transmisi impuls syaraf seperti yang tadi disampaikan di kuis gitu ya. Tapi ini di presentasi sebelumnya juga sudah saya singgung bahwa proses transmisi impuls syaraf itu adalah sebuah proses elektrokimia. Jadi di sepanjang tubuh neuron itu mentransmisikan impuls syaraf dalam bentuk muatan listrik atau potensial aksi. Nah, itu adalah proses transmisi menggunakan listrik gitu ya. Lalu ada juga menggunakan molekul kimia, yaitu komunikasi antar sel dalam menghantarkan impuls melalui neurotransmitter. Ada asetilkolin, dan nanti di bab ini, di presentasi ini kita akan juga belajar tentang neurotransmitter yang lain, yaitu norepinefrin dan dopamin. Jadi nggak cuma satu. Nah, ini adalah kondisi sel neuron ketika dia istirahat atau disebut dengan polarisasi. Jadi polarisasi itu ion yang mendominasi adalah Na atau natrium di luar sel dan kalium di dalam sel. Kondisi muatan listrik di dalam sel lebih negatif daripada di luar sel. Lalu ketika dia ada stimulus, ada impuls listrik, maka stimulus membuat jalur natrium terbuka ketika saluran kalium ion tertutup. Jadi yang terbuka hanya saluran Na, natrium, sehingga kaliumnya tertahan di dalam dan banyak ion positif Na masuk melalui membran sel syaraf. Lalu kondisi muatan listrik di dalam sel menjadi lebih positif daripada di luar sel atau depolarisasi lokal, potensial bertingkat. Jadi depolarisasi lokal itu adalah kondisi sudah ada stimulus, tapi stimulus itu belum cukup kuat gitu. Jadi dia hanya membuka sebagian kanal Na-nya, belum bisa menjadi potensial aksi. Jadi lokal itu hanya di tempat tertentu saja. Lalu jika stimulusnya cukup kuat, dia akan menjadi potensial aksi, yaitu stimulus akan membuka jalur natrium terbuka lebih banyak, jadi merambat gitu ya, lebih banyak ion Na positif Na masuk, lalu terjadilah depolarisasi. Nah, sel syaraf mengaktifkan sinyal jarak jauh dan membentuk potensial aksi. Jadi, tadi kalau stimulusnya belum cukup, dia hanya depolarisasi lokal. Jika stimulusnya cukup, dia akan membentuk potensial aksi, yaitu perambatan potensial listrik tadi. Nah, disebut jarak jauh karena impuls syaraf harus sampai pada ujung akson terminal. Stimulus harus cukup kuat atau disebut juga dengan prinsip all or none. Jadi cukup kuat atau tidak sama sekali gitu. Jadi kalau dia belum cukup kuat, maka tidak akan terjadi potensial aksi gitu. Jadi sel syaraf itu tidak bisa menghantarkan setengah-setengah gitu, sampai setengah akson nggak nyampe gitu, nggak bisa. Jadi harus benar-benar cukup
kuat supaya bisa tersampaikan ke neuron yang lain atau efektor. Depolarisasi pada membran awal merubah permeabilitas membran terdekatnya sehingga potensial aksi dapat merambat. Nah, dengan demikian stimulus atau impuls syaraf ini bisa dilanjutkan. Nah, setelah itu ada proses yang disebut repolarisasi. Jadi setelah impulsnya selesai, stimulusnya selesai, maka sel-sel syaraf akan berusaha untuk mengembalikan muatan dalam sel menjadi negatif. Nah, yang pertama itu dengan cara pompa atau kanal natriumnya, bukan pompa, tapi kanal natriumnya itu mulai menutup gitu. Tapi saluran kaliumnya gantian terbuka, maka ion kaliumnya bisa keluar. Jadi beberapa muatan positifnya keluar sel sehingga muatannya jadi tidak terlalu berbeda antara di dalam dan di luar sel. Di luar di dalam sel menjadi lebih negatif, kembali ke negatif. Nah, ini adalah tahap terakhir dengan pompa NAK, yaitu proses mengembalikan muatan dalam sel seperti saat istirahat. Jadi kalau tadi sementara untuk mengembalikan muatannya seperti semula itu K-nya dikeluarkan gitu ya. Tapi itu tidak cukup untuk mengembalikan sel seperti semula karena seharusnya kondisi semula adalah yang di luar sel adalah ion natrium dan yang di dalam sel adalah ion K gitu. Nah, makanya dilakukan pompa NAK yaitu transport aktif untuk mengembalikan kondisi ion-ion ke kondisi istirahat. Nah, untuk pompa ini membutuhkan ATP atau energi. Nah, ini juga kita membahas tentang refleks. Jadi, refleks adalah sebuah respon yang bersifat cepat, dapat diprediksi dan dilakukan tanpa sadar. Jadi, dalam menjalankan gerak refleks ini, tubuh melalui sebuah proses yang disebut busur refleks. Jadi, dia melibatkan beberapa komponen, antara lain reseptor, jadi yang mengidentifikasi adanya stimulus, lalu diteruskan oleh neuron aferen, yaitu neuron sensorik, lalu direspon oleh neuron eferen, yaitu neuron motorik, lalu diberikan perintah ke organ efektor. Nah, di sini ada juga integrasi sistem syaraf pusat melalui sinaps atau interneuron. Jadi, refleks ini nanti akan mungkin terkait dengan sistem syaraf otonom, tapi ini saya berikan di depan karena untuk gambaran gitu ya. Jadi refleks ini itu ada refleks yang sifatnya panjang atau long atau ada yang pendek gitu ya. Kalau yang kecil-kecil misalnya seperti tangan kita tertusuk jarum gitu, lalu tangan kita otomatis akan menjauhi jarum itu. Nah, itu termasuk yang pendek dan itu hanya merupakan integrasi antara neuron aferen dan eferen. Tapi ada juga refleks yang panjang yang melibatkan sistem syaraf pusat. Gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sistem syaraf otonom. Baik, nah ini tipe gerak refleksnya. Jadi refleks itu ada dua, somatik atau otonomik. Jadi somatik itu yang otot rangka kita distimulasi secara tidak sadar, seperti yang saya contohkan tadi. Misalnya tangan kita menyentuh panas gitu. Nah, otomatis tangan kita akan bergerak menjauhi panas tadi. Nah, tapi juga ada gerak refleks yang dia sifatnya otonomik. Jadi tanpa kita sadari, itu adalah refleks yang terus berulang. Maksudnya, dia menstimulasi otot polos. Seperti yang kita tahu bahwa otot polos itu adalah otot yang tidak sadar, jadi tidak perlu distimulasi, tapi dia terus bergerak gitu ya, jantung dan contohnya adalah jantung dan kelenjar. Nah, sekarang kita masuk ke materi sistem syaraf pusat. Nah, ini agak banyak pembagiannya. Mungkin teman-teman juga waktu di SMA sudah pernah mendapatkan ini. Jadi yang pertama itu sistem syaraf pusat itu terdiri dari 4. Yang pertama cerebrum atau otak besar, lalu diencephalon, brainstem, dan cerebellum atau otak kecil. Nah, ini di sini ada gambarnya yang di atas itu yang 13 weeks. Itu adalah gambaran secara singkat bahwa di usia kita yang dulu 13 minggu itu otak kita itu bentuknya seperti ini gitu. Jadi awalnya itu yang otak besarnya itu masih sangat kecil ya gitu.
Lalu di sini otak tengah juga masih terbuka gitu, belum tertutup. Nah, setelah kita dewasa itu otak besarnya itu berkembang menutupi yang diencephalon dan batang otak yang atas gitu ya. Jadi termasuk di otak tengahnya. Itu hanya gambaran saja. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita mengenal permukaan otak besar. Jadi mungkin nanti di anatomi juga diajarkan. Jadi ini penamaan umum. Jadi kalau yang bagian ini otak itu berlekuk-lekuk gitu. Nah, yang menonjol ke atas itu disebut dengan gyrus. Lalu yang melekuk ke dalam tapi dia dangkal itu disebut sulcus atau lipatan ke dalam. Nah, kalau lipatan ke dalamnya itu dalam, sangat dalam gitu, itu disebut visura. Nah, permukaan otak itu dibagi menjadi 3 sebenarnya, tapi di sini yang ditampakkan itu 2. Yang pertama cerebral cortex, yaitu bagian abunya, lalu ada juga bagian putih gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, bagian-bagian itu punya fungsi-fungsi tersendiri gitu. Nah, ini adalah otak besar gitu. Jadi otak besar itu kalau dipotong melintang gitu, dia muncul 3 bagian yang warnanya selang-seling gitu ya. Jadi yang pertama bagian abu yang paling luar itu disebut dengan korteks. Dia lebih banyak ke kemampuan bicara, berpikir logis, kesadaran, penafsiran stimulus sensoris, dan gerak sadar. Jadi korteks itu lebih banyak ke sesuatu yang kita sadari gitu ya. Jadi bukan yang refleks. Lalu ada bagian putih white matter, itu adalah berisi bundel serat yang menghubungkan dan membawa impuls baik yang datang ke otak, meninggalkan otak maupun impuls yang disampaikan antar bagian otak. Lalu di dalam bagian putih itu ada lagi yang berwarna abu-abu yang disebut dengan basal nuklei atau basal ganglia. Yang dia bertanggung jawab untuk membantu mengatur gerak otot sadar dengan memodifikasi instruksi. Maksudnya gerak otot sadar itu setelah diinterpretasikan oleh cerebral cortex, dia akan dibantu oleh basal nuklei untuk menentukan ini sudah cukup atau belum gitu. Ini perlu dihentikan atau enggak gitu. Nah, ini adalah fungsinya basal nuklei. Nah, kita lanjut ke bagian abu-abu yang paling luar yang disebut dengan korteks. Area hemisfer kiri menerima input dan menyalurkan impuls ke tubuh bagian kanan dan sebaliknya. Jadi itulah kenapa ketika orang stroke itu kalau yang lumpuh bagian kiri berarti yang terganggu adalah otak bagian kanan dan begitu pula sebaliknya. Jadi ada yang disebut jalur silang atau cross pathway, itu adalah jalur yang mana bagian otak itu kalau otaknya kiri itu berarti korteksnya kiri, itu berarti yang dilayani adalah tubuh bagian kanan. Nah, itu kenapa dibilangnya silang. Nah, jadi kepala kita gitu, itu kalau misalnya dibagi, jadi ada gyrus dan sulcus ya tadi, jadi kayak lekukan ke dalamnya itu juga berfungsi untuk membagi bagian-bagian otak gitu. Jadi lebih ke bagian tulang rangkanya. Jadi untuk mengidentifikasi bahwa di bagian depan itu bisa dilihat ada yang central sulcus di sini. Di depan central sulcus anteriornya itu ada lobus frontal. Nah, frontal ini lebih banyak ke berpikir gitu ya. Nah, di gyrus presentral gyrus, jadi sebelum gyrus sentral, presentral, itu adalah pusat motorik tubuh. Di belakangnya ada pusat sensorik tubuh. Jadi yang bagian belakang itu lebih ke sensorik, yang depan itu lebih ke motorik. Lalu di belakang, bagian belakang kepala kita itu ada lobus occipital yang di sana ada pusat penglihatan. Lalu di samping itu ada lobus temporal. Jadi lobus temporal itu untuk pendengaran. Jadi kalau yang ditanyakan lobus itu cuman ada 4.
frontal, parietal, occipital, dan temporal gitu. Nah, nanti akan lebih kompleks ketika yang ditanyakan adalah area pusatnya. Jadi area mana pusat apa gitu. Nah, ini agak banyak dan agak kompleks gitu. Tapi di sini saya coba meng-highlight yang memang penting untuk kita ingat. Jadi di sini ada kemampuan bicara dan kemampuan motorik bicara. Jadi ini yang di atas dulu, ini dua. Jadi yang area kemampuan bicara Wernicke ini adalah mendengarkan dan membaca. Jadi dia itu lebih ke input, ya kan? Tadi kan yang bagian belakang, yang di belakang sulcus sentral tadi, itu lebih ke sensorik kan. Nah, sama ini jadi kemampuan bicaranya itu lebih ke kita menerima impuls gitu, mendengarkan dan membaca gitu. Nah, ketika sudah masuk ke motornya, motorik, kita melakukan bicara, ini adalah fungsi yang bagian depan gitu, area Broca di sini. Jadi ini adalah dua area yang sangat penting dalam kemampuan bicara gitu, termasuk melakukan ingatan kata-kata gitu ya, mengolah kata-kata yang kita kenal lalu kita gunakan untuk bicara gitu. Nah, gangguan di area bicara ini biasanya nanti bicaranya tidak terstruktur gitu ya, jadi tidak bisa berbicara dengan baik gitu. Nah, lalu di depan ini lobus frontal tadi seperti yang saya sampaikan, cara mengingat area ini, lobus frontal ini, kalau kita berpikir mana yang kita pegang, pasti dahi kan. Nah, disitulah tempat pusat kita berpikir gitu. Antara lain ada yang ingatan dan menilai judgement, menyelesaikan masalah dan pemahaman bahasa gitu. Jadi di situ tuh lebih kepada logis kita ya, logis kritis gitu ya. Jadi kayak ingatan dan menilai, lalu menyelesaikan masalah gitu. Nah, di area belakang di sini ada area asosiasi lagi. Jadi area asosiasinya ada dua, anterior depan atau posterior belakang. Nah, yang depan tadi untuk berpikir, yang belakang itu untuk mengenali wajah dan pola gitu. Jadi untuk mengingat-ingat wajah orang yang sudah kita kenal gitu. Kayaknya kadang kita udah lama nggak ketemu terus papasan di jalan gitu, kayaknya wajahnya kenal gitu. Nah, ini adalah bagian ini yang berfungsi gitu ya. Lalu juga ada area gustatorius, yaitu area pengecapan. Jadi mengetahui rasa seperti itu. Lalu ada area olfaktorius atau penciuman di bagian lobus temporal gitu ya. Nah, ini adalah sebuah gambar yang saya temukan dan saya saya tempelkan di sini bahwa seperti inilah pembagian otak kita untuk segala aktivitas kita sehari-hari gitu. Jadi otak itu sangat kompleks dan banyak sekali yang harus diinterpretasikan dan diintegrasikan gitu. Jadi ini bisa dilihat gitu. Jadi attention, perhatian, perencanaan, decision making, pengambilan keputusan. Kalau yang di sini pergerakan gitu ya. Ini hanya untuk memudahkan saja, tapi tidak harus semuanya dihafalkan. Nah, setelah tadi kita mempelajari yang korteks yang berwarna abu-abu tuh lapisan paling luar. Kita sekarang masuk ke lapisan yang lebih dalam sedikit gitu. Di bawahnya lapisan abu-abu yang disebut dengan white matter. Jadi white matter itu adalah bundel serat yang paling besar yang disebut corpus callosum. Jadi dia itu lebih fokus ke area yang menghubungkan antara bagian otak dan bagian syaraf yang lain. Jadi kalau lihat di gambar ini, fungsinya yang bagian putih itu banyak jaring-jaringnya gitu ya. Jadi ini yang paling besar yang disebut corpus callosum atau commissura, itu adalah ini yang warna hijau di tengah ini menghubungkan dua hemisfer otak. Jadi untuk koordinasi informasi dari otak kanan dan otak kiri gitu. Nah, kalau yang disebut serat asosiasi adalah serat yang menghubungkan dalam hemisfer. Jadi ini serat asosiasi dia menghubungkannya dalam satu hemisfer. Jadi enggak
nggak nyebrang jembatannya gitu ya. Nah, kommissura itu kayak jembatannya antara otak kanan dan otak kiri gitu. Nah, ada lagi yang disebut dengan serat proyeksi, adalah serat yang menghubungkan otak besar dengan saraf pusat di bawahnya, misal batang otak atau otak kecil. Nah, ini projection fiber di sini ya. Dia menghubungkan antara sistem saraf pusat dengan otak besar dengan sistem saraf pusat di bawahnya dengan bundel-bundel serat ini. Gitu. Baik. Nah, yang bagian yang abu-abu yang paling dalam yang disebut dengan basal nuclei. Jadi di sini diberikan warnanya pink gitu ya. Sebenarnya ini abu-abu agak pink gitu kalau saya baca. Jadi bagian ini bertanggung jawab untuk membantu mengatur gerak otot sadar dengan memodifikasi instruksi memulai atau berhenti yang dikirim ke otot oleh korteks motorik utama. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi dia itu membantu otak mengkoordinasikan kira-kira ini sudah saatnya mulai atau saatnya berhenti gitu. Jadi dibantu oleh basal nuclei. Nah, tadi adalah otak besar cerebrum yang terbagi menjadi dua hemisfer, hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Sekarang kita masuk ke diencephalon, bagian saraf pusat yang kedua. Jadi diencephalon itu terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu epitalamus, talamus, dan hipotalamus gitu. Hipotalamus mungkin kita sudah sering dengar ya, seperti dia adalah pengaturan suhu, cairan, metabolisme yang ke arah homeostasis. Dia juga pusat sistem limbik atau emosi. Jadi kemarin ada yang nanya kalau kita nangis itu kenapa sih Bu kok kita kalau nangis itu keluar air mata. Nah, ini salah satu sistem yang mempengaruhi adalah sistem ini, sistem limbik yang terkait dengan emosi seseorang. Lalu setelah itu akan mengirimkan sinyal gitu ya yang menyebabkan tekanan bola mata itu berubah, lalu itu mendorong untuk pengeluaran air mata. Gitu. Lalu di hipotalamus itu juga ada kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis, ini menghasilkan banyak hormon, misalnya hormon pertumbuhan gitu, salah satunya dihasilkan oleh kelenjar ini. Nah, selain hipotalamus, itu ada dua bagian lain, yaitu epitalamus dan talamus. Jadi kalau talamus itu kayak tempat yang menginterpretasi impuls itu menyenangkan atau tidak gitu, dan itu berpengaruh terhadap reaksi kita nantinya. Lalu ada juga epitalamus, di sana ada kelenjar pineal, itu terkait dengan hormon yang sangat berkaitan dengan tidur gitu ya. Jadi untuk terkait dengan psikologi kita, misalnya tidur, ketenangan kayak gitu, melatonin kalau tidak salah. Lalu di sana ada juga plexus choroideus, yaitu menghasilkan cairan cerebrospinal. Nah, ini perlu diingat-ingat bahwa di epitalamus itu ada plexus choroideus menghasilkan cairan cerebrospinal. Nah, akan kita bahas satu-satu lebih rinci. Oke. Kalau ini berarti saya memang cuma bahas seperti ini. Baik. Selanjutnya, bagian yang ketiga dari sistem syaraf pusat adalah batang otak. Jadi batang otak berfungsi dalam mengatur kegiatan otonom yang diperlukan untuk bertahan hidup, survival, dan terkait aktivitas vital seperti bernafas dan tekanan darah gitu. Jadi cara menghafalkan batang otak itu adalah ketika kita mengingat orang yang mati batang otak gitu. Nah, dia itu berarti aktivitas otonomnya yang untuk bertahan hidup pasti terganggu kan, makanya dia harus dibantu oleh alat-alat gitu. Nah, batang otak ini dibagi menjadi 3, yaitu otak tengah, pons, dan medula oblongata. Nah, ini yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi otak tengah terdiri atas 3 bagian penting, yaitu colliculi, tegmentum, dan cerebral peduncle, atau biasa disebut dengan pendulum otak. Jadi colliculi itu adalah membentuk corpora quadrigemina. Jadi dia adalah fungsinya menyaring impuls penglihatan dan pendengaran sebelum diteruskan ke korteks otak gitu. Jadi di sini di gambarnya bisa dilihat
Jadi ini nanti masuk ke kolikuli pendengaran dan penglihatan. Jadi dia cukup kuat atau enggak gitu. Nah, terus ada juga tegmentum dibedakan menjadi dua jenis dengan warna yang berbeda, yaitu warna pink untuk koordinasi gerak atau kadang saya baca itu juga disebut dengan tektum gitu. Lalu juga ada area abu untuk menekan rasa sakit. Lalu ada yang tadi pendulum tadi merupakan jalan tol untuk sinyal dari korteks yang akan disebarkan ke seluruh sistem syaraf pusat. Ini otak tengah. Nah, di otak tengah itu adalah ada lapisan yang disebut substantia nigra. Kenapa disebut nigra? Karena dia mengandung pigmen melanin lebih hitam gitu. Jadi di sana terdapat sel-sel yang menghasilkan zat dopamin, menenangkan dan membuat tidur. Gangguan pada bagian ini ditemukan pada penyakit Parkinson yang menyebabkan tremor, gerak tubuhnya tidak terkontrol. Nah, ini bagian yang kedua, pons. Pons utamanya berisi jalur-jalur serabut saraf pada sistem saraf otak dan berperan juga dalam pengaturan nafas. Nah, ini medula oblongata. Ini menyatu dengan spinal cord, jadi dia tidak ada batasan dengan saraf tulang belakang. Jadi tapi dia adalah bagian yang berbeda, yang terpisah. Lalu merupakan bagian permulaan sistem silang serabut. Jadi di sini sudah dimulai serabut saraf yang saya ceritakan tadi. Jadi yang kanan disampaikan ke otak kiri, bagian tubuh kiri disampaikan ke otak kanan. Nah, penting dalam pengaturan denyut jantung, tekanan darah, nafas, menelan, dan muntah. Nah, di medula oblongata itu ada yang disebut dengan formasi retikular gitu. Jadi dia itu di otak di batang otak itu ada yang disebut formasi retikular. Formasi ini merupakan perpanjangan batang otak dalam bentuk bagian abu-abu yang berperan dalam berbagai organ visceral, misalnya sistem gastrointestinal. Di gambar ini bisa dilihat dia memanjang ini reticular formation. Nah, formasi ini membentuk grup khusus yang disebut dengan reticular activating system. Jadi RAS singkatannya yang mengatur kesadaran dan pola tidur seseorang. Nah, ini juga sebagai tempat filter input sensorik hanya yang cukup kuat yang dapat memunculkan kesadaran gitu. Nah, jadi kalau kita dalam kondisi tidur itu hanya input-input sensorik yang misalnya suara yang keras atau itu yang bisa membuat kita terjaga gitu ya. Kalau enggak, kita akan tetap pada pola yang sama. Nah, gangguan pada bagian ini akan menyebabkan koma. Nah, ini adalah bagian yang keempat dari sistem saraf pusat, yaitu cerebellum atau otak kecil. Nah, kenapa disebut otak kecil? Karena bentuknya itu sebenarnya hampir sama dengan otak besar. Dia sama-sama punya dua hemisfer dan juga permukaan yang berlekuk. Hanya saja bentuknya lebih kecil. Bagian ini mengontrol aktivitas sistem otot rangka manusia menjadi seimbang, bergerak secara halus dan terkoordinir pada saat yang tepat. Jadi ini termasuk tadi ya bagian yang membantu koordinasi sistem gerak gitu. Jadi dia juga berfungsi dalam mempelajari gerak motorik yang baru gitu. Jadi dalam belajar misalnya ketika kita belajar berjalan itu melalui trial and error. Nah, ini adalah bagian otak ini yang merekam gitu. Jadi dia membuat gerak tubuh kita jadi seimbang gitu, bergerak secara halus dan terkoordinir pada saat yang tepat. Jadi dari perintah otak itu dia akan mengkoordinasi sedemikian rupa supaya geraknya itu halus gitu dan tepat waktu gitu dan juga seimbang. Bagian ini secara berkelanjutan menyeimbangkan antara perintah otak dengan gerak tubuh secara aktual dengan memantau posisi tubuh dan jumlah tekanan pada berbagai tubuh. Jadi dia itu membantu otak untuk mengupdate gitu ya kondisi yang
terjadi gitu. Jadi kalau misalnya otak memberikan perintah seperti ini, lalu oh ternyata yang kita butuhkan tuh ini. Nah, ini nanti dibantu oleh cerebellum untuk menyeimbangkan dan mengkoordinasikan. Nah, setelah itu kita masuk ke sistem perlindungan sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusat itu karena vital dan sangat penting dan kondisinya itu tidak boleh berubah, jadi dia adalah konstan. Maka dia butuh sistem perlindungan gitu. Nah, perlindungannya itu ada 3. Yang pertama itu meninges atau lapisan jaringan ikat yang membungkus sistem saraf pusat. Dia terbagi menjadi 3, dura mater, arachnoid mater, dan pia mater. Jadi yang paling luar dan paling kuat itu adalah dura mater, lalu arachnoid mater karena bentuknya seperti jaring laba-laba, lalu pia mater itu yang dia mengikuti lekuk-lekukan otak gitu. Ini saya berikan gambar warna merah, bisa diamati. Jadi yang dura mater itu dia juga bersatu dengan lapisan periosteum membentuk lapisan periosteal gitu, karena dia berbatasan dengan tulang tengkorak. Nah, di arachnoid mater itu nanti ada lapisan yang disebut subarachnoid. Nah, itu nanti juga berisi cairan cerebrospinal. Nah, ini yang saya singgung tadi, cairan cerebrospinal. Jadi cairan ini dibentuk dari darah oleh plexus choroideus, yaitu kelompok kapiler yang menggantung pada atap-atap ventrikel otak. Tadi di bagian epitalamus ya, kalau masih ingat. Lalu komponennya hampir sama dengan plasma darah, namun dengan komposisi yang berbeda. Rendah protein, lebih banyak vitamin C, dan komposisi ion-ion yang berbeda. Cairan ini mengelilingi otak sehingga memiliki bantalan berair gitu ya, sebagai perlindungan dari kerusakan, trauma atau goncangan, lalu juga membantu otak melayang sehingga mencegah kerusakan akibat tekanan dari berat otak itu sendiri. Volume dan tekanan cairan cerebrospinal ini harus selalu dalam keadaan konstan. Perubahan dalam komposisi cairan ini dapat mengindikasikan kondisi patologis. Jadi dia itu komposisinya harus sama, volumenya juga harus sama gitu, nggak boleh berubah dengan drastis. Nah, yang perlindungan yang ketiga itu adalah pembatas otak dan darah, blood-brain barrier. Lingkungan otak adalah sebuah lingkungan yang harus dijaga dalam keadaan konstan. Sel saraf harus dipisahkan dari substansi yang dibawa oleh darah yang berisiko mengganggu. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling rendah permeabilitasnya. Jadi dia sangat selektif gitu ya. Jadi pada zat larut air hanya air, glukosa, dan asam amino esensial yang dapat melewati membran ini. Tapi kelemahannya membran ini tidak efektif pada lemak, gas pernafasan, dan zat larut lemak serta zat lain yang mudah berdifusi pada plasma, termasuk alkohol, nikotin, dan obat bius. Itulah kenapa alkohol, nikotin, dan obat bius itu bisa mempengaruhi kerja saraf gitu ya, walaupun sistem saraf itu sebenarnya sudah didesain dengan sangat ketat, yang bisa masuk itu hanya zat-zat tertentu, tapi masih bisa dipengaruhi oleh alkohol, nikotin, dan obat bius. Nah, ini kalau kita lihat, kalau biasanya itu kapiler itu hanya dilapisi sel endotel seperti ini. Lalu kalau pada sistem syaraf pusat dia itu sambungannya itu sangat mepet gitu ya. Jadi sebisa mungkin tidak banyak zat yang bisa lolos gitu. Selain itu dia juga dibantu oleh sel-sel glia untuk membantu penyaringan menjadi lebih efektif. Jadi itu adalah pembatas otak dan darah. Baik, ini adalah sistem syaraf pusat. Saya berikan istirahat 10 menit. Silahkan olahraga ringan, minum air putih atau minuman penyegar, atau boleh makan permen, tapi jangan makan besar, atau jangan tidur, atau malah belajar materi mata kuliah lain gitu. Jadi saya persilahkan untuk istirahat terlebih dahulu. Kita